Cil. Ki nyapu ketesuk ya ora rampung-rampung. Jebule sampai akeh banget ya, Pak. Akeh banget sampai nanti reso tak resiki. Podo koyo kenangan indahku bersamanya dulu, Pak. Terlalu banyak, sulit aku bersihkan. Iyalah. Terkadang kamu tidak harus membersihkan semua kenangan bersamanya. Tetapi kamu hanya perlu mengikhlaskan kepergiannya. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Terus, kita ikhlas ke ya? Ya ora nek nyapu ya diteruske. Ikhlas. Aku ikhlas, Pak. Baik teman-teman semuanya, kali ini materinya adalah di luar berisik, di luar asik, tapi dalamnya berisik. Oke, ada yang merasakan? Ada ya. Karena pada hakikatnya itu memang manusia itu adalah ya yang di dalam itu gitu, atau yang dia rasakan ketika sendiri itu ya, bukan yang ditampakkan di keramaian. Kadang ada dua sosok yang berbeda. Misalkan saya ketika di keramaian ya kayak gini, sok asik gitu. Tapi kalau di rumah nggak tahu gitu kan. Boh, kenapa itu kan di seneni bojone atau gimana itu kan. Baik, langsung saja kepada Ustaz Fahru falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang memberikan kita segala sesuatu, yang memberikan kepada manusia itu kelengkapan hidup di dunia ini, sehingga setiap beban ujian yang Allah hadapkan kepada manusia itu sebenarnya hakikatnya pasti bisa dihadapi oleh manusia dengan kelengkapan yang diberikan oleh Allah. Tidak mungkin tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kelengkapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sebenarnya adalah kekuatan hati. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Arun itu. Jadi kita itu punya dua sisi kehidupan. Bahasa saya ya, nanti kalau bahasa ini tidak tepat ya, intinya Allah itu memberikan kita satu kekuatan hati, yang kedua kekuatan fisik. Yang memang kadangkala itu berbeda. Kadangkala lonje, orang yang paling baik itu orang yang hatinya baik kemudian sikapnya baik. Ya, kalau orangnya hatinya baik kemudian sikapnya agak baik ya, kadangkala memang manusia begitu, tetapi semoga bukan bipolar ya. Saya tidak memperpanjang bipolar ki apa gitu loh. Ning maksudnya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita ini sebagai roh. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu menyampaikan bahwa hati manusia itu ibarat seperti roh terkait dengan fisik. Di mana dia yang akan menggerakkan, dia bagai nahkoda yang akan mengarahkan kapal itu bergerak kemana. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan hati, kekuatan iman, apalagi tawakal, yakin, itu diletakkan oleh Allah taala di dalam jiwa manusia. Ya, maka Rasul kita di dalam satu riwayat ketika menyampaikan tentang iman, maka belum menyampaikan al-imanu hahuna. Ya, summa yasiru la sadrihi salasa. Iman itu letaknya di dalam hati, kekuatan jiwa itu letaknya di sini, di dada manusia, di dalam hati manusia. Ya, dimana ketika hatinya tenang, maka insya Allah sikapnya tenang.
Ketika hatinya agak bergejolak, maka biasanya nanti sikap fisiknya juga agak bergejolak. Ada satu kisah yang cukup menarik kisah ini. Kisah ini Anda bisa membayangkan, ini sama-sama sahabat besar, ya sahabat yang sangat terkenal. Hanya bedanya satu ahlul badar, yang satu bukan ahlul badar, yang satu adalah orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, kalau tidak salah ya. Mohon maaf, menjelang Fathu Makkah. Yang satu adalah sahabat Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu, ahlul badar. Yang kedua itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Maka semoga kisah sebagai prolog pembicaraan kita ini akan membuat kita bersemangat untuk menyibukkan diri, memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hati kita. Bukan berarti kemudian tampilan fisik tidak penting. Tetapi orang yang baik itu orang yang menyibukkan akan kekurangan jiwanya, kemudian dia perbaiki, sehingga ketika hatinya baik, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan dunia wal akhirah. Allah itu menyampaikan tentang para sahabat, fa'alima ma fi qulubihim wa anzalas sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah tahu kebaikan hatinya para sahabat, maka Allah turunkan ketentraman di dalam hati mereka dan Allah berikan kemenangan besar. Ya. Jadi ceritanya itu begini, kapan? Itu ketika perang Mu'tah. 3.000 orang sahabat berhadapan dengan 150.000 atau 200.000, ada yang mengatakan 100.000 pasukan Romawi. Perbandingannya 1:70 waktu itu. Secara logika tidak mungkin bisa dihadapi dan para sahabat tahu. Tetapi kemudian sikap melihat besarnya pasukan itu saya pernah mendapatkan di dalam salah satu catatan. Itu tentang percakapannya sahabat Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu dengan sahabat Abu Hurairah. Itu sahabat besar semuanya, orang-orang soleh semuanya, orang-orang berkualitas semuanya ini. Hanya yang satu sahabat ahlul badar yang Allah sampaikan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sekehendakmu, aku ampuni dosa kalian. Kenapa? Saking banyaknya ahlul badar yang jumlahnya 313 orang dengan sahabat Abu Hurairah, ulamanya sahabat. Ya. Hanya bedanya belum bukan ahlul badar. Jadi pagi hari begitu waktu peperangan dimulai, disepakati, maka pasukan Islam itu ba'da subuh 3.000 orang itu berbaris. Belum kelihatan kan, sama-sama gelap. Begitu kemudian kelihatan pasukan Romawi, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu piye ya bahasane Mas? Antara kagum rodok piye ya Mas, melihat kebesaran pasukan Romawi. Bayangkan 200.000 orang. Belum pernah mereka lihat, orang Arab belum pernah melihat pasukan sebesar itu. Ya. Jadi wajahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat besar loh ini, takjub melihat besarnya pasukan Romawi. Kelihatan dari raut wajahnya. Di sampingnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ada ahlul badar namanya Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Dipandang wajahnya Abu Hurairah oleh Tsabit bin Arqam. Ya, dan Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu tahu perubahan wajahnya Abu Hurairah, bukan ketakutan loh nggih. Tapi orang yang melihat musuh mereka itu jumlahnya jauh lebih besar dan belum pernah mereka lihat sebesar itu pasukan itu. Ya, 200.000 berjajar-jajar dengan baju besi yang terkena sinar matahari berkilau-kilau, menggunakan umbul-umbul yang berwarna-warna, jumlahnya sangat banyak. Sedangkan pasukan Islam yang jumlahnya 3.000 seadanya. Apa kata Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu? Belum nyampe, wahai Abu Hurairah, aku melihat kok engkau takjub ya melihat pasukan musuh. Abu Hurairah jujur, benar. Saya belum pernah melihat pasukan sebesar ini. Apa kata Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu? Ini orang yang sama-sama soleh, hanya yang satu kualitasnya diakui oleh Allah. Ya. Sampai Allah menyampaikan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sahabat yang kedua dicintai oleh Allah, tetapi dia bukan ahlul badar. Apa kata Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu? Ini cerita untuk meyakinkan kita bahwa kekuatan iman, kekuatan jiwa itu memang nahkoda yang akan mengarahkan sikap manusia. Bahkan sampai raut wajah pun akan kelihatan perubahannya.
Apa kata Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, sungguh perang Badar itu jauh lebih menakutkan daripada keadaan kita hari ini. Ini jawabannya Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Jadi ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat pasukan musuh Romawi yang begitu besar, beliau terkagum-kagum. Bagi Tsabit bin Arqam itu sudah biasa. Kenapa? Karena beliau pernah mengalami kondisi yang lebih menakutkan. Apa itu? Perang Badar. Perang di mana satu, pasukan Islam tidak siap untuk berperang. Yang kedua, jumlah pasukan Islam itu kecil, musuhnya besar. Yang ketiga, para sahabat tahu kalau mereka kalah tidak ada lagi agama Islam. Oh, beban mentalnya susah itu, Mas. Ya. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar itu berdoa, gemetar tangannya, wahai Allah, kalau kelompok ini engkau kalahkan, engkau tidak akan diibadai oleh manusia sepanjang sampai akhir zaman, tidak akan diibadai oleh manusia. Itu beban mental yang dihadapi oleh para sahabat, sangat-sangat berat. Ya. Nah, didikan Allah Ta'ala di perang Badar itu ketika dihadapkan dengan kondisi perang Yarmuk, perang Mu'tah, yang satu orang sahabat berhadapan dengan 70 orang pasukan Romawi, itu jauh lebih ringan. Kenapa? Penguasaan hati. Para sahabat Ahlul Badar, orang yang keimanannya, kekuatan jiwanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Problematika anak muda hari ini adalah sebagian anak muda itu dihadapkan dengan satu keadaan, yang keadaan itu begitu mempengaruhi jiwa dan akal pikiran, sehingga semua energi jiwa hampir-hampir dihabiskan untuk memikirkan hal itu, yaitu overthinking. Ya. Dan masalahnya kalau itu penting, orang masalah kadang-kadang itu tidak terlalu penting. Masalahnya ngoten niku. Masalah ini zatnya, wah kok chatku nggak dibalas ya itu. Cocok itu. Saya pernah membaca satu tulisan, ya, diadakan polling pendapat di kalangan anak-anak muda generasi Z itu 40% menyampaikan mereka merasakan kecemasan. Kenapa? Karena overthinking. 23% itu cemas, 5% sangat cemas. Apa penyebabnya? Sebagian besar, bagi saya remeh, bagi panjenengan mungkin tidak. Kenapa? Karena dunia kita berbeda, generasi kita berbeda. Ya, jenggot saya udah putih, panjenengan belum, gitu, mas-mas. Ono sing duwe jenggot barang makono iki. Ya. Apa masalahnya itu? Dua. Satu, gara-gara generasi Z itu khawatir tidak bisa mengikuti tren. Bayangkan. Ya. Saya pernah mengalami masa numpak bis nek sarungan ki isin. Dulu. Sekarang saya belanja ke supermarket sarungan, Mas. Santai mawon. Ya. Satu, karena khawatir tidak bisa mengikuti tren. Yang kedua apa katanya itu di dalam catatan itu? Yang kedua itu yang membuat sibuk hati dan sibuk pikiran anak-anak muda hari ini itu gara-gara dia khawatir tampilan fisiknya itu berbeda dengan kondisi ideal yang diminta anak-anak muda hari ini. Ya, celana harus begini, sepatu harus begini, apalagi merek baju harus ini. Kalau tidak mau. Ya, rupanya itu yang menyebabkan banyak anak muda hari ini itu menghabiskan energi, terutama hati dan pikiran, itu sampai betul-betul membebani kehidupan. Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda itu yang sampai rela dia memakai infak miliknya kaum muslimin. Ya, yang dia kumpulkan. Perempuan loh nih. Untuk apa? Ya untuk keperluan dia. Ya tadi untuk mungkin menampilkan pribadi agar sesuai dengan tuntutan lingkungan. Ya, ini problem. Kalau seorang muslim menghabiskan energi hati dan pikirannya untuk memikirkan neraka, cocok. Kenapa? Karena memang apa yang Rasul ceritakan tentang neraka itu tidak seberapa dibanding dengan beratnya neraka. Maka banyak para ulama salaf itu yang kalau mikir neraka nganti loro tenanan.
Ya, sampai sakit betul lah. Tapi coba bayangkan kalau misalkan hari ini ada anak muda yang sakit gara-gara sepeda motornya beda dengan sepeda motor temannya, bayangkan. Misalkan ya, gara-gara uang sakunya lebih sedikit dibanding dengan uang saku temannya. Ketika ditanya di dalam salah satu video, ditanya berapa dek uang sakunya per hari, ada yang menjawab 20.000 rupiah per hari. Tapi ada yang juga ketika ditanya berapa uang sakunya per hari, 5 juta. Ya, itu ketika mendengar temannya mengatakan uang sakunya 5 juta rupiah per hari, itu mungkin sakit demam loh itu. Nggih, nek awake dhewe sirahe mumet, nggih. Perutnya mual-mual. Ya. Oke lah, sekali lagi kalau panjenengan menghabiskan energi hati, energi jiwa untuk sesuatu yang memang perlu dipikirkan, semua enggak, silahkan. Tadi saya sampaikan, sampai ada, tidak hanya ada, sebagian ulama salaf itu kalau mikirkan rokok sampai sakit mereka. Sampai ada yang tidak doyan makan. Kenapa? Karena rokok itu menakutkan. Apa yang terpikir di kepala kita akan neraka itu jauh lebih ringan dibanding dengan neraka hakikatnya. Ya, silahkanlah. Atau misalkan ada di antara kita yang sampai sakit ketika memikirkan nasib kaum muslimin di Palestina misalkan. Oke lah. Ya, saya termasuk orang yang tidak suka nonton video kalau terkait dengan Palestina, Mas. Kenapa? Karena mesti isinya nangis. Maka kalau ada video tentang Palestina saya lebih memilih untuk tidak nonton. Kenapa? Karena kalau saya tonton pasti akan tersimpan di kepala itu tidak hanya beberapa saat, enggak. Ya, saya memilih sikap seperti itu. Ya kecuali kalau videonya Mujahidin sedang main sepak bola melawan tentara Israel itu, ngegul kayak gitu, saya lihat. Ya. Tapi kalau yang lain video saya memilih untuk tidak melihat. Kenapa? Ya ora iso ngomong-ngomong. Kemampuan kita berdua dan itu menyakitkan hati betul bagi saya. Ya. Bagi saya. Terus sepindah malih sekali lagi rekan-rekan sekalian, sadaniallah wa iyyakum. Jadi ini kondisi yang real hari ini ada di depan kita. Begini kalau saya sebutkan perkataannya Imam Ibnu Khaldun rahimahullah beberapa kali kita ulang di dalam beberapa majelis. Jadi begini rekan-rekan. Ini sebelum perkataannya Ibnu Khaldun. Jadi hari ini kan generasi Z, generasi panjenengan lah. Itu kan generasi yang dikatakan oleh sebagian sempat viral ya di dunia maya, di Twitter terutama itu, tentang generasi Z yang hari ini dianggap petarung yang lemah, apalagi semangatnya kurang, kapasitas dan kemampuan dirinya tidak setinggi generasi sebelumnya dan lain-lain. Ya, begitu. Tetapi memang begini, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memang Imam Ibnu Khaldun rahimahullah itu menyampaikan begini, generasi itu ada 3, generasi puncak itu, generasi terbaik itu generasi yang meletakkan dasar. Kalau dia petarung-petarung tangguh itu. Ya, generasi yang meletakkan dasar. Biasanya petarung. Kalau para sahabat ya tadi ahlul badar, ashabibunal awal, 1.400 orang sahabat yang ikut bayatul ridwan. Wah itu luar biasa, Mas. Ya, kalau dikatakan oleh sebagian ulama itu sampai mereka itu kualitasnya manusia biasa, tapi kualitasnya nabi. Keimanan mereka hebat betul ini. Kemudian generasi di bawahnya itu generasi yang mencapai puncak keemasan. Orangnya cerdas, prestasinya luar biasa. Sisa-sisanya nanti adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk generasi awal, tapi beliau bisa membawa umat sampai ke puncak. Ya, generasinya sahabat, generasinya tabiin dan lain-lain. Generasi kedua, ketiga itu yang jadi masalah. Generasi ketiga itu generasi penikmat. Ini sampai mana? Diselesaikan. Saya selesaikannya. Generasi penikmat. Jadi generasi yang memang dia sudah dimanjakan dengan keadaan. Mungkin kalau kita bicara tentang tarikh Islam, kita itu sudah tidak sampai di masa-masa kejayaan zaman dulu. Kalaupun toh kita merasakan kejayaan mungkin ke depan, gitu, karena akhir zaman itu jayanya kaum muslimin. Hanya hari ini mau tidak mau kita akui, kita ini dimanjakan dengan keadaan. Kita dimanjakan oleh teknologi. Apalagi kita dimanjakan oleh berbagai macam kemampuan orang untuk menyediakan kebutuhan manusia. Dimanjakan betul kita itu.
Dan itu rupanya membuat banyak orang yang terlena, kemudian dia tidak sanggup ketika dihadapkan dengan problem yang problem itu ya tidak sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Nih, sebelum saya tutup nggih, contoh gampangannya gini. Anda mungkin belum pernah menikmati nimbo sumur. Apa ini? Narik air dari dalam sumur. Nimbo Anda apa bahasa Indonesianya nimbo? Menimba. Nimba. Menimba air dari sumur. Anda belum pernah menikmati. Sehingga ketika listrik mati 2 hari Anda bingung. Betul, stres kan? Ya. Nggak bisa internetan. Ya. Betulan. Jangankan kok listrik mati 2 hari, HP itu lepas dari tangan kita 3 jam saja kita bingung. Ya. Ya memang begitu. Ya. Kita jajan hari ini tidak pergi ke warung, kita tinggal duduk di dalam kamar, ya. Kemudian makanan datang ke dalam kamar kita dan lain-lain. Wallahualam. Nanti kita lanjutkan batong isya, Mas. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Fahrul Razi atas penyampaiannya. Tadi sedikit pembuka ya teman-teman sekalian. Insya Allah nanti akan disampaikan supaya kita sebagai generasi Z ataupun generasi milenial ini memiliki kemampuan dan kekuatan tarung gitu ya Ustaz ya, untuk menghadapi dunia itu supaya lebih baik lagi gitu ya teman-teman semuanya. Baik, setelah ini kita akan break dulu melaksanakan sholat isya. Untuk teman-teman akhwat yang yang berhalangan, silakan bisa stay di bawah. Untuk yang ada kewajiban sholat, silakan lewat tangga sebelah sini ya Mbak ya, tangga sebelah kiri saya. Untuk teman-teman ikhwan di sebelah sana itu mana sih? Barat. Di sebelah barat situ ya. Baik, kita tutup sementara majelis kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita supaya tidak terjebak, karena overthinking itu ternyata membuat kita terjebak dan itu melelahkan. Karena pikiran kita diforsir untuk memikirkan sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita, tapi sejatinya sebenarnya ya biasa saja gitu ya. Hanya kita selalu memikirkan berlebihan gitu ya. Atau mungkin teman-teman nanti ya bisa kalau mau bertanya, terlebih teman-teman akhwat ditulis ya, nanti panitia yang akhwat sekitar jam ini ya, setengah jam setelah ini silahkan dikasih kotak untuk mengumpulkan pertanyaan itu ya. Boleh pertanyaan atau boleh curhat juga enggak apa-apa. Kalau mau curhat siapa tahu perlu untuk dicurhatkan. Baik, itu saja. Langsung kepada Ustaz Fahrul Razi Abu Syamil, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Sebelumnya kita ingatkan kembali, jadi overthinking itu adalah seseorang atau kecenderungan seseorang untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan. Jadi intinya seperti itu. Sebenarnya begini, para ahli itu menyampaikan overthinking itu sebenarnya sering muncul pada setiap manusia. Muncul pada setiap manusia. Hanya kemudian yang membedakan adalah frekuensinya. Kalau overthinking ini kemudian betul-betul mempengaruhi jiwa seseorang, ya dia akan kehabisan energi, ya. Bahkan kadang-kadang sampai betul-betul kehabisan waktu sekedar untuk memikirkan sesuatu yang dalam tanda petik tidak terlalu penting, karena memang kemampuan orang untuk menimbang mana yang penting mana yang tidak penting itu ya kembali kepada pribadi-pribadi. Hanya apakah di dalam Islam untuk menimbang-nimbang masalah seperti itu diajarkan? Iya. Para ulama itu mengajarkan tentang aulawiyatu amalil Islam misalkan. Ini bukan pembahasan kita loh, menyinggung. Jadi di dalam Islam itu memang ada
perbedaan cara pandang untuk memandang satu perkara ini penting atau tidak, dan harus didudukkan. Ya, sehingga nanti jangan sampai seorang muslim itu mendahulukan sesuatu yang tidak terlalu penting untuk sesuatu yang lebih penting sebenarnya. Ya, nanti resikonya adalah dia akan kehilangan pahala yang utama. Bahkan yang lebih berat, dia nanti akan kehilangan pahala. Kenapa? Karena amalnya batal. Misalkan begini, ada seseorang yang ketika dia masuk masjid, kemudian sholat Jumat terutama, kemudian dia mendengarkan azan, apa yang dia kerjakan? Itu kalau salah menempatkan amal, itu minimal dia akan kehilangan keutamaan. Jadi kalau panjenengan yang laki-laki masuk masjid ketika azan Jumat itu kan ada 3 amal yang panjenengan harus perhatikan: mendengarkan suara azan dan menjawab azan, sholat tahiyatul masjid, di mana panjenengan ketika masuk masjid dilihat oleh Rasul itu ada seorang sahabat yang langsung dulu diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Yang ketiga adalah mendengarkan khutbah imam. Itu kan hukumnya berbeda-beda itu nanti. Ya harus didudukkan. Kalau salah mendudukkan minimal dia akan kehilangan keutamaan. Ya, kehilangan keutamaannya misalkan orang ketika 3 amal itu kan yang satu wajib mendengarkan khutbahnya imam. Ya. Kemudian yang kedua itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad mendengarkan adzan dan sunnah muakkad mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Hanya dalam sholat Jum'ah tahiyatul masjidnya jauh lebih penting. Ya, meskipun tidak sampai wajib. Sehingga Rasul kita ketika ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung duduk diperintahkan untuk sholat. Maka seorang muslim harusnya urutannya apa? Begitu dia masuk masjid, terdengar suara azan, maka yang dia kerjakan adalah sholat tahiyatul masjid. Dia tidak wajib, tetapi kalau sholat Jumat Rasul kita menekankan sekali. Setelah itu sholatnya jangan lama-lama, kan perintahnya Rasul begitu, ya kan? Setelah itu kalau memang terdengar suara azan setelah Anda sholat tahiyatul masjid, maka jawablah suara azan. Kenapa? Karena Anda harus fokus mendengarkan khutbahnya imam, karena itu wajib di dalam Islam. Kira-kira begitu. Kalau salah meletakkan, Anda akan kehilangan keutamaan. Mendengarkan azan sampai selesai, baru mengerjakan tahiyatul masjid, sedangkan khutbahnya sudah dimulai, Anda kehilangan keutamaan. Tetapi itu bahkan bisa sampai membatalkan amal. Misalkan ada orang yang qiyamul lail dari mulai ba'da isya sampai azan subuh, ya, begitu terdengar suara azan tidur, bangunnya jam 8:30, masalah itu, ya. Jadi dia memberatkan satu amal yang memang amal itu penting, namanya qiyamul lail. Siapa yang tidak mengatakan tentang keutamaannya? Siapa yang tidak percaya dengan keutamaan qiyamul lail? Tetapi kalau kemudian dia mengutamakan qiyamul lail sampai kehilangan waktu sholat wajib, itu masalah. Ya. Jadi ini yang diajarkan di dalam Islam. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, seseorang yang overthinking itu yo sakjane ora apa-apa, sing penting frekuensinya itu loh. Kalau betul-betul itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati manusia, ya sudah. Maka akibat buruknya bersikap memikirkan sesuatu yang berlebihan itu apa? Atau satu, dia akan kehilangan energi, kehilangan banyak waktu. Ya. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, misalkan kalau mbak-mbak panjenengan hanya gara-gara perbedaan jilbab robani atau jilbab apa jenis itu? Tadi pasmina misalkan, terus jenengan sampai 3 hari tidak bisa tidur. Kan masalah. Atau kalau mas-mas misalkan panjenengan naiknya Vario, teman jenengan saingan jenengan rupanya naiknya KLX sampai muntah-muntah, nama DPKU Muhammadiyah misalkan, kan tidak begitu, ya. Ini dalam urusan yang sederhana loh nggih, tetapi bagi sebagian orang itu dianggap penting, ya. Bahkan berapa ribu duit yang dia keluarkan untuk belanja satu hari, bagi sebagian orang nilainya besar. Ya, begitu bangga ketika bisa jajan satu hari 30 juta. Ya. Loh, kan begitu ceritanya. Sampai untuk menghabiskan duit 1 pekan 1 miliar enteng aja bagi dia. Ya. Fausikum wa yanam sebita Allah. Waktunya pendek ini ya. Nanti lebih
tepat kita membahasnya adalah tentang bagaimana sikap kita, apa yang diajarkan di dalam Islam. Yang kedua, akibat buruknya itu bahkan bisa mempengaruhi sikap fisik. Ya, dia akan menghabiskan kerjanya itu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mengejar mode misalkan, dia bekerja keras, mengumpulkan uang yang harusnya dia bisa pakai untuk masa depannya. Misalkan nanti adik-adik sekalian panjenengan kerja, ya pekerjaan panjenengan sudah lumayan lah, tapi hanya sekedar mengejar mode, ya membeli tas yang tas itu harganya 80 juta misalkan, ya. Sehingga betul-betul Anda menabung itu betul-betul sekedar untuk membeli tas, ya. Sedangkan Anda sebenarnya bisa beli tas yang harganya 200.000. Ya, Igrio, nyebut merek ya ora oleh saja nih Mas. Toh dia awet, dia bagus, misalkan lo ya. Kenapa harus merek-merek yang lain? Waktu kita, kerja kita, berangkat pagi, pulangnya sore, itu betul-betul hanya dipakai untuk mengejar mode misalkan. Apa ya kita sebagai seorang muslim yang punya tugas besar beribadah kepada Allah, yang kita kejar itu. Pokoknya panjenengan kepingin tampil rapi silahkan. Rasul kita suka kok dengan orang yang rapi, ya, mas-mas misalkan, ya, monggo lah panjenengan tampil, apalah bagus tampan, monggo wangi, ya harusnya begitulah. Apalagi laki-laki itu kan keringatnya banyak ya, kalau sholat di pinggir panjenengan baunya kecut itu yo susah lah. Ya, saya termasuk seorang manusia yang kemana-mana bawa parfum Mas. Kenapa? Karena saya pernah sholat. Kenapa kok saya itu di tas saya pasti ada parfum ini. Ada yang botolnya besar, ada yang botolnya kecil. Gara-garanya suatu saat sekitar 25 tahun yang lalu saya itu pernah sholat di salah satu musola yang tidak terlalu jauh dari tempat kita ngaji ini. Ketika sholat, di samping saya itu ada seorang bapak yang memakai jaket itu jaket keluaran dealer. Saya masih ingat warnanya sampai sekarang. Saya sholat qadarullah di samping itu baunya Mas, kok Masya Allah, subhanallah. Ini koyok dikum neng deterjen campur batang tikus, astagfirullah. Sampai selesai suatu saya pandangi jaket apa itu loh Pak. Baunya luar biasa. Nek wong suwe buadek Mas, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Ya. Ya sudahlah monggo. Tapi apakah panjenengan perlu membeli parfum yang harganya satu botol 1,5 juta kalau untuk? Ya. Oke lah kalau misalkan panjenengan punya gaji 1 bulan 60 juta silahkan lah. Ya. Toh dengan niat itu mensyukuri nikmat Allah, boleh tidak? Boleh, ya kan? Kalau betul-betul dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, parfum disemprot sekali 1 bulan tidak hilang baunya. Wah, hebat itu. Tanpa cuci pokoknya, ya. Misalkan begitu, ya monggo lah. Tapi kalau misalkan gaji 1 bulan 2 juta 400 ya sudah lah. Jangan begitu. Ya, Allah memberikan kita satu pilihan yang lain. Tetap bisa rapi, tetap bisa tampil nyaman, ya, membuat orang yang dekat dengan panjenengan nyaman, ya tanpa harus menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang sebenarnya Allah memberikan kita jalan yang lain. Kemudian yang keempat itu mempengaruhi jiwa, depresi, susah. Yeah. Ya dilingkupi dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Sebenarnya apa tuh pemicu overthinking itu? Kalau para ahli menyampaikan satu kecemasan. Jadi cemas tidak diterima oleh lingkungannya, Ya. tidak diterima oleh teman-teman akrabnya. Coba bayangkan kalau misalkan ada cerita, saya pernah baca cerita, gara-gara isunya karena dia orang kaya, ya, dia anaknya orang kaya. Suatu saat sang anak ini kepingin mandiri, dia kerja di kafe. Karena dia kerja di kafe, sedangkan bapaknya kaya raya, itu teman-temannya menganggap perusahaan bapaknya bangkrut. Kemudian dia akhirnya mulai ditinggal oleh banyak teman-temannya yang dulu dekat dengan dia ketika dia dikira kaya, dan dia masih kaya. Ya, dia masih kaya. Kalau jauhnya teman membuat dia betul-betul dikuasai rasa takut, kekhawatiran, ya sudah.
gara-gara ditinggalkan oleh sebagian teman itu betul-betul akan menyita energi betul. Maka Nabi Muhammad SAW kan mengajarkan kita doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa tuh hamun? Hamun itu kekhawatiran akan sesuatu yang belum terjadi, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, dunia ini selama Anda bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, semua pintu jalan keluar itu pasti bisa dibuka. Dunia loh ya, kecuali hanya mati dan sakit tua saja yang tidak ada obatnya, tidak ada pintu jalan keluarnya. Ya. Lah, bagaimana kita ya? Memang harusnya kita mampu untuk merubah orientasi adik-adik. Ya, kecemasan itu bisa dikelola. Ada satu kisah yang cukup menarik ini sebenarnya dikisahkan di dalam Quran tentang kecemasan siapa Bani Israel, ya kan? Ini beberapa kali kisahnya kita ulang-ulang itu di dalam surat Asy-Syu'ara itu. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika pasukannya Fir'aun bisa melihat pasukannya Nabi Musa pun bersama dengan pengikutnya bisa melihat pasukannya Fir'aun yang mengejar mereka, di depan mereka lautan. Ya di belakang mereka pasukan Fir'aun yang sangat kuat, yang katanya jumlahnya 1,5 juta orang. Mereka mengatakan dengan ucapan keputusasaan, inna lamudrakun, kita pasti terkakak, habis kita loh bahasa kita. Wes, sudah, wes toh. Ngelukro kalau bahasanya orang Jawa itu tidak punya harapan, putus harapan. Ya. Ini kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dihadapkan dengan kondisi itu, apa yang dia kerjakan? Bunuh diri. Ya. Meskipun sama-sama sebenarnya ketemu dengan Firaun, yo nasibnya mati. Tapi dia menganggap bahwa bunuh diri lebih baik, saking ketakutannya. Ya. Dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah menggunakan kalimat yang sederhana itu menggambarkan betapa waktu itu Bani Israel itu betul-betul sudah pasrah, sudahlah kita tidak usah melawan, kita berdiri saja, kita tidak usah apa-apa, toh kita nanti juga akhirnya mati. Ada satu kisah yang cukup tragis. Kapan itu? Ketika pasukan Tartar itu menyerbu Baghdad. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menceritakan saking takutnya kaum muslimin mati. Itu sampai mereka itu berjajar-jajar jumlahnya puluhan orang itu dibunuh oleh satu orang tentara Tartar dan mereka itu antri untuk dibunuh. Saking takutnya mati, akhirnya mati. Anda coba bayangkan. Sedemikian buruknya kondisi kejiwaan kaum muslimin waktu itu. Kenapa? Karena dikuasai kecemasan. Bayangkan, saking takutnya mereka mati, itu mereka rela disembelih oleh pasukan Tartar satu orang, dan yang antri itu ratusan orang mungkin. Disembelih satu persatu oleh pasukan Tartar. Dan semua kaum muslim itu diam. Apa itu? Kecemasan. Ya, hadirin sekalian rasadhaniyallahu wa iyyakum. Jadi betul-betul ini sesuatu yang kalau tidak dikelola dengan benar itu akan merusak betul. Ya. Maka ya lazimi doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya, dilazimi, dimaknai. Karena itu nanti akan memberikan pengaruh kejiwaan ketika kita memaknai, bukan sekedar lafaz yang keluar dari lisan. Sama dengan kalau kita berzikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Itu kalau kita lazimi setiap pagi, setiap sore adik-adik, dan kita maknai, itu akan memberikan pengaruh yang besar di dalam hati kita. Sebagaimana kalau panjenengan membaca Quran, ya, Anda lazimi membaca Quran dan Anda maknai satu ayat, itu akan memberikan pengaruh, membersihkan hati betul. Orang membaca Quran adik-adik tanpa makna, tanpa mengetahui makna itu pahalanya besar. Tetapi kalau kita kepengen bacaan Quran kita itu membersihkan jiwa kita, mendekatkan betul kita dengan Allah, apalagi menguatkan hati kita, baca Quran maknai satu ayat. Silakan dicoba. Ya. Yang kedua, apa tuh yang menyebabkan overthinking itu? Salah satunya adalah kekhawatiran akan sikap yang diambil tidak tepat, akan salahnya putusan kita.
Ya kira-kira seperti kalau kita sedang menghadapi ujian ketika semesteran, itu kemudian ada pilihan ganda. Ya. Sedangkan kita tahu nilai kita kemarin D. Ini kalau salah lain jawab, nilainya D lagi, kita kepengen mengejar cum laude ora mungkin ini kita, Mas. Ya. Kadang-kala sampai seperti itu. Itu kadang-kala pengaruhnya begitu kita masuk ruangan membaca soal pertama, itu semua teorinya hilang. Kok Anda tahu? Karena saya pernah mengalami. Ya, masuk ke dalam ruangan, belajar kelihatannya semuanya hafal. Begitu duduk di dalam ruangan, kemudian soal kita terima membaca soal pertama itu teorinya hilang semuanya. Ya. Maka kenapa kok diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW itu memperbanyak istighfar. Ya kan, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli karbin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diringankan ketika sedih, akan dibukakan pintu ketika tertutup, ya kan? Diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Perbanyak istighfar. Karena bisa jadi hilangnya ilmu kita itu gara-gara dosa kita. Ya, karena bagi Allah Ta'ala menghilangkan ilmu gampang. Kenapa? Imam Syafi'i menyampaikan karena ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kekhawatiran. Kemudian yang paling akhir bisa jadi karena trauma. Trauma masa lalu. Ya. Pernah disuntik sekali sakit. Begitu kemarin diminta untuk suntik COVID, itu sampai berteriak-teriak itu, meskipun orangnya besar tinggi itu, gara-gara melihat jarum, ya, sampai nangis-nangis itu, ya. Maka jarum belum disuntikkan, baru di depannya begini, gitu. Wah, sudah berteriak-teriak itu, kenapa? Ya karena memang trauma masa lalu, ya. Allahu a'lam bishawab. Masing-masing manusia punya trauma sendiri-sendiri, nggih. Kalau saya itu termasuk, saya hewan yang paling tidak mau saya ketemu itu tikus. Ya, kalau ketemu ular biasa saja lah, ketemu apa biasa saja. Tapi ketemu tikus, tikusnya melompat ke arah saya juga melompat lari. Ya. Kenapa? Kalau saya pikir-pikir, saya masih ingat zaman saya kecil dulu, itu saya pernah melihat bapak saya itu dapat anak tikus banyak yang dirubung oleh semut, kemudian dimakan, diberikan ke ayam, dan saya tuh lihat di depan saya ini. Mungkin itu gara-garanya. Allahu a'lam. Nggih. Jadi saya tuh kalau ketemu anak tikus yang kecil itu terima melayu, Mas. Nggih, sudah menyerah saya pokoknya, Mas. Ya. Ya kira-kira begitulah. Ya, trauma. Ya. Tetapi memang Allah Ta'ala itu memberikan kelebihan kepada kaum muslimin. Apa itu? Semua ujian yang dihadapi dengan kesabaran itu akan membangkitkan semangat, menguatkan jiwa. Itu bedanya ya. Kaum muslimin itu semakin mendapatkan beban yang berat, nanti akan melahirkan generasi yang semakin tangguh. Kenapa? Karena mereka punya sandaran yang bisa menghilangkan segala macam kecemasan, yang bisa menghilangkan semua trauma, apalagi yang bisa menghilangkan semua kekhawatiran. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka untuk menguatkan diri kita agar kita ini menjadi orang yang betul-betul bisa bersikap dengan benar, segala sesuatu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Sekarang jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya nanti kita berikan contoh satu persatu kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari sikap overthinking itu? Satu, ya, memang sikap pertama itu, ini jawabannya logis nih. Mari kita jadikan diri kita itu orang yang selalu membangun kelayakan, kelayakan diri kita. Lah niki mangke standarnya beda-beda nih Mas, Mbak. Jadi membangun kelayakan. Misalkan begini, ketika panjenengan diliputi oleh khawatir akan pekerjaan di masa depan, panjenengan masih kuliah misalkan, maka ya tugas panjenengan adalah membekali diri panjenengan dengan kemampuan ilmu, yang kemampuan ilmu itu membuka kesempatan panjenengan untuk bekerja di masa depan panjenengan. Saya dengan panjenengan pasti berbeda. Ya, kenapa? Karena perkembangan teknologi luar biasa. Itu membangun kelayakan. Ya, membangun kelayakan. Kalau misalkan panjenengan merasa
Anda akan menikah dengan seorang wanita yang dia punya titel S2, MSI lah, MPD lah, MA, sedangkan panjenengan baru lulus SMA. Ya, misalkan apa yang panjenengan kerjakan, ya jenengan paling tidak mengejar lah, ya strata 1 paling tidak Mas. Paling gampang ya gula SPD lah, misalkan begitu. Ya, ilmu sosial lah pokoknya ya, ilmu sosial itu kadang-kala nggarap skripsi aja sambil merem bisa insya Allah. Ya, bisa ya, karena saya termasuk dulu ketika bikin skripsi target saya 2 pekan selesai. Wow. Kenapa? Karena saya ngomong sama dosen saya. Yang lain penelitian, saya ngomong, Pak boleh tidak Pak? Saya penelitiannya studi pustaka. Boleh, siap Pak. Kenapa? Karena saya sukanya nulis. Molor 2 bulan, wah selesai. Alhamdulillah. Kapan-kapan kajian itu, kajian tip and trik skripsi cepat. Oh, ojo. Saran saya kalau adik-adik yang belum lulus kuliah itu bikin skripsi itu bikin yang paling sederhana saja. Karena skripsi yang bagus. Kenapa? Yang selesai. Ya, karena dia hanya syarat kelulusan. Kalau panjangan kepingin ini dilihat nanti S2 lah atau S3 apalagi itu. Tapi kalau S1 itu bikin yang paling sederhana, yang paling gampang dan bisa lulus. Nah, itu yang penting. Yang penting lulus ya. Ini ya membangun kelayakan diri. Membangun kelayakan ini berarti dengan membekali diri. Ya. Bekali diri. Dengan apa ya? Dengan tuntutan yang panjenengan khawatirkan itu. Ya. Yang panjenengan khawatirkan. Apa toh tadi saya sampaikan. Kalau Anda khawatir akan masa depan pekerjaan tadi, bekali diri dengan kemampuan yang memang hari ini dituntut. Ya. Memang begitu. Apakah itu diajarkan oleh Islam? Iya. Ya. Diajarkan oleh Islam, kullu ya'malu ala syakilati. Allah itu dawuh, setiap pribadi bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tuntutannya waktu itu. Ya, nek Rasul kita menggunakan bahasa innallaha yuhibbu ahadan, innallaha yuhibbu 'abdan idza amala 'amalan ayutqana kama qala. Allah itu suka dengan seorang hamba yang kalau bekerja dia tekun. Ya, dia kuasai ilmu itu. Dia menganggap bahwa ilmu itu jalan keluar dari tuntutan hari ini, dia kuasai betul. Ya. Begitu rekan-rekan. Ini yang pertama, jawaban logis itu. Yang kedua, ya, untuk mengurangi rasa khawatir itu biasakan ketika kita mengambil keputusan besar ya. Kalau hanya mau belok kanan belok kiri, monggo lah, itu kan singkat. Tapi kalau kita mau mengambil keputusan besar, itu pertimbangkan adik-adik semua keuntungan dan resikonya. Ya, kalau ini traffic light cepat atau rem, ya monggo lah itu gitu Mas. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning ngebut katanya undak lah. Kalau kuning berarti brake-nya ditarik. Ya. Tapi kalau Anda mengambil keputusan besar di dalam kehidupan panjenengan, silakan pertimbangkan untung rugi. Ada satu kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh, bukan kisah sih, ungkapannya seorang sahabat besar, Amr bin As radhiyallahu anhu. Seorang panglima perang yang diakui oleh Romawi dengan kecerdasannya, ya. Jadi panglima Romawi yang terkenal dengan kecerdasannya itu namanya Artabun. Umar bin Khattab sampai menyampaikan, kita tarungkan antara Artabunnya Romawi dengan Artabunnya Arab, siapa itu? Amr bin As, dan kalah itu. Apa kata Amr bin As radhiyallahu anhu? Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan begini, saya tidak pernah masuk ke dalam satu masalah kecuali pasti saya sudah memikirkan jalan keluar menghadapi masalah itu. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Kalau Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu menyampaikan kenapa Romawi di akhir zaman itu mereka jumlahnya banyak. Salah satunya kata beliau menyampaikan ahlamun nas indal fitan. Orang-orang Romawi itu orang-orang yang paling bijaksana ketika menghadapi urusan-urusan besar. Tidak tergesa-gesa, tidak ngawur, semuanya dirancang dengan baik. Romawi yang dimaksud tentu Romawi Muslim kan, karena nanti di akhir zaman semuanya Muslim. Ya. Jadi kalau kita mau mengambil putusan besar, satu langkah besar, silakan dihitung untung rugi. Setelah itu serahkan kepada Allah ya. Salah satu sarannya kalau kita ya dengan sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Misalkan panjenengan mau bekerja,
dekat dengan rumah atau tidak, gajinya sama-sama besar misalkan. Sholatnya seorang kalau ada bingung. Ya, tidak hanya urusan jodoh, urusan jodoh juga termasuk sih. Ya, harapannya kalau panjenengan sudah memikirkan semuanya itu semoga yang diberikan oleh Allah itu lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ya, lebih bermanfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk menghindarkan kekhawatiran ya akan masa depan kita, itu ingat adik-adik. Setelah kita berikhtiar, setelah kita ikhtiar loh ya, setelah kita menghabiskan semua daya upaya kita, yakini bahwa ketentuan Allah untuk kita itu yang paling baik. Wes toh. Ya. Segala sesuatu disikapi. Kalau bahasanya orang jangan pernah lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah itu hanya akan mendatangkan kekhawatiran, sesuatu yang belum terjadi tapi kita khawatir. Hadapi masalah itu. Selesaikan masalah itu. Tetapi yakini setelah kita berikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu, yakini pilihan Allah yang paling baik. Ya. Mungkin kita punya kehendak, tetapi ketetapan Allah itu yang paling indah untuk kita. Di waktu yang paling tepat untuk kita. Kalau bahasanya Imam Ibnu Athaillah di dalam nasihat al-hikam itu, saya tulis itu belum menyampaikan begini. La yakun ta'akhkhara amadul ata'i ma ilhahi fid du'a mujiban liyasika fa huwa dhamanun lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil lati yuridu wa la fil waqtil lati turidu, kata beliau. Kalau kita, saya menggunakan bahasa kita ya, kalau Imam Ibnu Athaillah menggunakan kata-kata kamu, saya menggunakan bahasa kita. Kalau kita merasa kita berdoa ini, lalu kemudian ijabahnya doa Allah itu panjang, ya, dan kita terus berdoa, kok jawabannya belum muncul, jangan putus asa, kata beliau. Kenapa? Karena jaminan jawaban doa itu Allah sediakan. Hanya jawaban doa itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita, dan di waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan di waktu yang kita kehendaki. Wes tau, pegang itu. Kenapa? Karena sekali lagi pilihan Allah itu yang paling tepat. Wes, yakini itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah. Ya. Itu akan menghilangkan kekhawatiran kita. Wes, apa saja, dunia akhirat kita. Sekali lagi, dunia dan akhirat kita. Suatu saat, ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menjelang wafat, beliau melihat keluarganya menangis. Ketika melihat keluarganya menangis, sahabat Ibnu Mas'ud itu bertanya, kenapa kalian menangis? Ketahuilah, aku kalau mati pasti masuk surga. Tidak sombong loh itu. Orang-orang kan heran, loh kok jenengan yakin betul kalau Anda masuk surga? Apa kata beliau? Karena saya berbaik sangka kepada Allah. Ya. Loh, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha lemah lembut kepada hambanya yang beriman kepada Allah. Apalagi? Dan lain-lain. Dan Allah menyampaikan, sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Dan sahabat Ibnu Mas'ud tahu sepanjang hayat dia setia dengan Allah, setia dengan Rasulnya, dan dia setia dengan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa yang dikhawatirkan? Ya. Jadi berbaik sangka itu bahkan sampai menenteramkan jiwa manusia ketika bertemu dengan urusan akhirat. Tidak main-main loh itu. Ini bukan sombong loh, tapi berbaik sangka dengan Allah. Kenapa? Karena begini adik-adik sekalian. Misalkan Anda berbuat maksiat 1 hari 1000 kali, kira-kira Allah Maha Pengampun tidak? Allah tetap Maha Pengampun. Ya, kalau misalkan di dunia ini ada 1000 orang, dunia terlalu dikit ya. Kalau di dalam ruangan ini misalkan ada 1000 orang yang setiap hari berbuat dosa 1000 kali, kira-kira Allah Maha Pengampun tidak? Tetap Allah Maha Pengampun. Ya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan dunia ini hanya 1 orang penghuninya, 2 orang, Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalam, itu Allah Maha Kaya. Ketika dunia hari ini diisi 7 miliar manusia, Allah Maha Kaya tidak?
Allah tetap maha kaya. Bahkan ketika Allah Ta'ala belum menciptakan makhluk, Allah sudah mensifati dirinya dengan sifat maha kaya. Ketika Allah Ta'ala belum menciptakan makhluk dan tidak ada makhluk yang berbuat maksiat, Allah sudah menamakan dirinya Al-Ghafur. Allah itu maha pengampun. Tidak akan bisa dirubah oleh apapun itu. Ya, ini bagian dari baik sangka kepada Allah. Bukan meremehkan dosa, bukan meremehkan amal soleh, tapi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berbaik sangka kepada Allah meyakini yang masuk surga itu orang soleh, bukan ahli maksiat. Itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah. Semuanya ada kaitannya. Pegang itu adik-adik. Semua ketetapan Allah itu yang paling baik kapan? Setelah kita berikhtiar. Karena kalau ada orang tawakal tapi tidak mau berikhtiar, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan fatawakkalhu madkhulun. Tawakalnya menipu, ikhtiar sik toh. Nanti Allah yang memberikan panjangan jalan keluar. Yang penting ikhtiar sih, ya. Toh doa kita bagian dari ikhtiar. Silakan dicoba apa saja. Termasuk jodoh panjenengan, wis. Nggak usah khawatir, berdoa, membangun kelayakan diri. Kalau Anda soleh, Anda solehah, Anda membangun kelayakan diri, Allah tahu kalau Anda baik. Dan Allah tahu kalau Anda semakin baik ketika Anda menikah, pasti Allah akan mudahkan jodoh panjenengan. Bahkan kadang-kadang di rumah, depan rumah jodoh panjenengan gitu. Wah, kuburan yang ngangkat. Wes pokoknya enggak usah khawatir wes. Saya sampaikan kepada panjenengan. Ya. Begitu. Silahkan dicoba. Dia bangun kelayakan, bagian dari ikhtiar itu. Nanti Allah akan menyediakan untuk panjenengan pilihan yang paling baik. Ya, pekerjaan misalkan. Kalau saya di dalam beberapa kajian itu menyampaikan begini. Kalau adik-adik panjenengan selesai kuliah, Anda bingung mau bekerja di bidang apa, mau usaha apa yang perlu panjenengan kerjakan selain panjenengan berikhtiar tadi, membangun kelayakan, mencari peluang dan lain-lain. Banyaklah beramal untuk Allah. Nanti Allah akan mengarahkan untuk panjenengan pekerjaan yang paling baik untuk panjenengan. Silakan dicoba. Setelah panjenengan bekerja, Anda kok bingung Anda akan tinggal di mana, punya rumah seperti apa? Sama, silakan berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal berkah. Selain itu silakan banyak beramal untuk Allah. Nanti Allah akan memberikan panjenengan rumah yang paling baik untuk panjenengan. Setelah Anda punya rumah, Anda masih bingung mencari jodoh, sama. Silahkan berikhtiar, ya silahkan bangun kelayakan, silahkan ikut biro jodoh sak gon-gon. Oh, bagian dari ikhtiar itu. Ya. Setelah itu silahkan banyak beramal untuk Allah Ta'ala, maka nanti Allah akan memberikan panjangan jodoh yang paling baik. Silahkan dibuktikan. Ya, memang begitu. Kenapa Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pegang itu. Janjinya Allah tidak main-main. Ya. Yang berjanji ini adalah zat yang berjanji kepada Rasul untuk mengembalikan Rasul ke Mekah. Dikembalikan betul ketika Fatu Mekah. Ya. Begitu. Yang berjanji ini sama dengan yang berjanji kepada Bani Israel bahwa mereka nanti akan kembali ke kampung halaman mereka di Palestina, dan dikembalikan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun karena maksiat mereka kepada para nabi, akhirnya mereka tertunda masuk ke Al-Quds. Itu karena maksiat. Ya, kira-kira begitu. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah itu adalah zat yang paling menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Silakan dibuktikan. Saya itu betulan, adik-adik sekalian, tidak ada keindahan melebihi keindahannya orang yang menyandarkan harapan dan hatinya kepada Allah. Tidak ada keindahan melebihi itu. Tidak ada kenyamanan jiwa manusia melebihi nyamannya jiwa yang memasrahkan seluruh masa depannya kepada Allah Ta'ala tanpa menghilangkan ikhtiar. Silakan dibuktikan. Tuhan kita maha pengasih, Tuhan kita maha penyayang, Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita tidak pernah tidak, kecuali dia pasti selalu sibuk. Apa? Mengurusi hambanya. Tuhan kita selalu menjawab doa. Apalagi istimewa Tuhan kita ini. Manfaatkan keberadaan Tuhan kita yang istimewa. Yang keempat, ya, apa yang perlu kita kerjakan? Ini agak
agak menyeleweng sedikit. Adik-adik begini, kadangkala seseorang menetapkan penting atau tidak itu gara-gara salah menetapkan penting atau tidak itu gara-gara mengikuti orang. Iya. Standarnya itu, kriterianya itu mengikuti orang. Dan pengaruhnya untuk anak muda besar. Idola itu penting dalam kehidupan anak-anak muda. Ya. Ya. Kalau hari ini banyak anak-anak muda muslimah misalkan, standarnya kok artis Korea, maka yang nanti kulitnya ya harus seperti kulitnya artis Korea lah, tingginya harus seperti tingginya artis Korea lah. Apalagi ya, kacamatanya pun harus sama dengan mereka. Maka kenapa kemudian kita tidak merubah orientasi? Ya. Orientasinya yang dirubah itu loh. Kalau dulu kok kita arahnya ke sana, kenapa tidak kepada Islam sajalah, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kepada para nabi misalkan, kalau ganteng siapa tuh yang bisa mengalahkan gantengnya Nabi Adam alaihissalam? Seluruh dunia. Ya, siapa yang mengalahkan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam? Setengahnya siapa? Setengahnya Nabi Adam. Ya, kalau Anda kepingin membayangkan tampaknya Nabi Adam, itu ingat Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya Allah yang maha suci dan indah, yang beda dengan tangan makhluk. Seleranya jangan tayang. Kenapa kok Rasul kita memerintahkan idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Kalau engkau meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Kenapa? Rasul kita menyampaikan karena surga firdaus itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ketika surga yang lain dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Surga firdaus tidak. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Mungkin kalau bahasa saya ini, itu diukir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seleranya luar biasa. Ya. Kalau cewek melihat Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai memotong jarinya tidak terasa. Itu mungkin kalau Nabiullah Adam alaihissalam dilihat oleh cewek, itu sampai kakinya terinjak oleh tronton itu tidak terasa. Ya, Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf hanya setengahnya? Ya, kalau orang membicarakan tentang kekuatan badan, kenapa orang tidak membicarakan kekuatan badannya Nabi Musa alaihissalam? Ya, nenek Rasul diberikan semuanya. Ya, Rasul itu semuanya, semua kelebihan Nabi itu tumplek-plek di dalam diri Rasul kita Muhammad SAW. Kecerdasannya, kekuatannya, apalagi ketampanannya. Jangan tanya, para sahabat ketika ditanya wajahnya Rasul belum menjawab. Rasul itu wajahnya seperti bulan purnama kata beliau. Ya. Kalau badannya Rasul, Ummu Hani radhiyallahu anha menyampaikan Rasul itu perutnya seperti kain yang dilipat rapi bertumpuk-tumpuk, six pack, Mas. Kalau kita itu one pack atau bahkan zero pack, belegendong mana? Ya. Apalagi kalau kekuatan badannya jangan tanya. Para sahabat bercerita ketika Rasul kita perang Uhud melempar siapa namanya itu? Ubay bin Khalaf, kakak saudara kandungnya Umayyah bin Khalaf itu, dengan menggunakan tombak bet itu, sampai para sahabat menceritakan sahabat yang ada di sampingnya Rasul itu sampai terlempar kena angin gerakan badannya Rasul. Jadi kayak Arya Kamandan itu. Ya, kalau Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu menguasai keradaannya jin, Rasul kita sebenarnya mampu. Ya, hanya Rasul kita menyampaikan, aku ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Rasul kita mengikat jin ketika mengganggu sholatnya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya ini mungkin jin yang baru lulus SD lah. Jin newbie. Kira-kira gitu. Newbie lah mungkin betul. Tidak masih kenal training. siapa yang digoda. Ya. Salah mengambil musuh. Yang digoda Nabi Muhammad. Kalau yang digoda kita itu kita sholat tahajud ketemu jin pingsan kita. Ini Nabi Muhammad SAW ketika qiyamul lail digoda oleh jin. Ya dipegang lehernya oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian diikat, ya kan? Ketika menjelang subuh Rasul ingat dengan doanya Nabiullah Sulaiman. Kemudian dilepaskan jin itu. Ya. Rasul kita itu saya pernah membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, sahabat Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana Rasul itu ketemu dengan jin yang nanti kemudian menjadi asbabun nuzul surat setelah Jathiyah itu Al-Ahqaf. Ya.
Wa id sarafna ilaika nafra minal jin yastami'unal Qur'an. Ya, diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Allah. Ya. Jadi Rasul kita Muhammad SAW pernah bercakap-cakap dengan jin. Rasul itu menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi waktu itu Rasul kita menyampaikan begini di dalam satu majelis. Kalau belum siapa yang kepingin bertemu dengan jin, ikut saya nanti malam. Ya. Malam itu tidak ada satu orang sahabat pun yang hadir kecuali sahabat Ibnu Mas'ud. Yang datang itu sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi jenengan saja mungkin kalau kita bayangkan, Rasul mau ketemu siapa? Mau ketemu ini kuntilanak ini mas. Ini saya mau ketemu pocongan, itu kira-kira jenengan tertarik tidak? Enggak lah mas, ya enggak itu. Hanya sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu bercerita, lalu kemudian Rasul itu mengajak saya jalan keluar dari kota Madinah. Sampai di satu tempat padang pasir, Rasul itu kemudian Rasul mengatakan, apapun yang terjadi, engkau jangan keluar dari garis ini. Maka kemudian sahabat Ibnu Mas'ud duduk. Lalu kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu menceritakan, lalu saya mendengar suara rame itu berteriak-teriak. Kawanan yang gelap itu mendatangi Rasul kita Muhammad SAW. Sampai Rasul tidak kelihatan itu oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan pun mendengar suara orang berteriak. Rupanya Rasul itu sedang mendamaikan urusan-urusannya jin. Ya mas. Jadi ada yang berkelahi didamaikan, ada yang punya masalah didamaikan, ada perang antar geng didamaikan dan lain-lain. Ya. Setelah selesai semuanya, kemudian Rasul kita mendatangi Ibnu Mas'ud. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud ketika melihat Rasul menyampaikan, ya Rasul, saya tuh hampir saja lari dari garis ini kalau saya tidak mengingat pesan panjenengan. Apa kata Rasul? Kalau kau keluar dari garis ini tadi malam, kita tidak akan ketemu selamanya, kata Rasul kita Muhammad SAW. Wah, dibawa oleh jin lah. Ya, jin itu ukurannya besar-besar, ya, bisa terbang, bisa masuk ke dalam tanah dan lain-lain. Jahat lagi mereka. Ya, wallahu a'lam. Sekarang mas satu masih panjang ini? Tanya jawab. Oh ya, siap. Sebenarnya masih ada yang lain sih. Oh ya, satu lagi, paling akhir. Apa yang perlu kita kerjakan? Bangun optimisme. At-tafa'ul. Ini sikap yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yu'jibunil fa'al, kata Rasul. Sungguh tafa'ul itu menakjubkan saya. Ungkapan-ungkapan optimis itu menakjubkan Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Lalu para sahabat bertanya, al-fa'al itu apa ya Rasul? Rasul kita menyampaikan kalimatut thayyibah, kata-kata yang membangkitkan semangat mungkin kalau bahasa kita. Ya. Ini penting. Ya. Butuh panjenengan tulis di dinding, tulislah. Ya. Tahun depan saya harus lulus kuliah, tulis itu di dinding rumah panjenengan. Ya. Sehingga setiap saat panjenengan melihat itu, saya bisa lulus nilai minimal 3,8 lah gitu, misalkan gitu. Waduh, rada umat iki Mas. Ora apa-apa ya. Oh, target tulis itu. Tulis. Bisa insyaallah. Tulis dulu pokoknya. Sehingga panjenengan setiap saat melihat dan Anda disemangati oleh tulisan itu. Bisa tidak? Semuanya mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Ya, bangun itu. Dan itu diajarkan oleh Islam. Ya kan? Umar bin Khattab begitu. Ali bin Abi Thalib itu ketika ketemu dengan masa mengatakan, wahai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada kamu. Umar bin Khattab ketika perang Nahrawan itu kedatangan utusan anak muda itu, pasukan Islam 20.000, musuhnya 60.000, genting kondisinya. Beliau tanya kepada utusan, nak, namamu siapa? Nama saya Zufrun. Qorib, bapakmu namanya siapa? Bapak saya namanya Zufrun. Qorib dekat, Zufrun menang. Maka belum mengucapkan kata-kata optimis. Zufrun qoribun insyaallah. Kemenangan kita telah dekat dengan izin Allah dan menang besok perangnya. Ya. Kenapa? Optimisme itu bagian dari doa kita kepada Allah. Doa baik sangka itu diucapkan dengan kata-kata optimisme itu. Nabi Musa ketika tadi loh, Bani Israil dikejar oleh Fir'aun, mereka mengatakan kita pasti ketangkap binasa kita. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Optimisme, tidak. Allah bersama denganku dan pasti Allah memberikanku
petunjuk jalan keluar. Selesaikan oleh Allah dengan terbelahnya laut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian adik-adik sekalian, semoga Allah Ta'ala menguatkan hati kita, Masya Allah. meringankan beban kita dunia akhirat. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Fahru atas penyampaiannya.